Imaste Omar Fest. Aneh. Negeri Balkan ini memang menarik untuk disinggahi. Alam cantik, keramahan warga, hingga warna-warni budaya menjadi pemikatnya. Namun Yunani tak hanya Athena dan Santorini. Ada pula kota cantik di kaki pegunungan Rodopi. Santi, kota dengan populasi 65.000 jiwa yang mayoritas dihuni oleh Muslim. Kondisi geografis Santi yang berbentuk perbukitan membuat mata saya dimanjakan oleh alam. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala ciptaannya, baik yang di langit dan di bumi. Salah satu komunitas Muslim yang identik dengan negara Yunani adalah suku Pomak. Biasanya suku ini bermukim di daerah pegunungan di Rodopi. Di sini, identitas Islam berkembang menjadi jauh lebih baik bila dibandingkan dengan di ibu kota negara. Di wilayah Thrace, di mana kota Santi berada, kaum Muslim bisa bergerak lebih bebas, tidak seperti di ibu kota Yunani, Athena. Azan bebas berkumandang, pemakaman Muslim pun tidak sulit ditemui, dan aturan Islam bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sekitar 30 desa yang didiami oleh kaum Muslim Yunani, termasuk salah satunya suku Pomak yang ada di wilayah utara negara ini. Pomak adalah suku asli Muslim yang ada di 4 negara, yaitu Turki, Albania, Bulgaria, dan Yunani. Diperkirakan ada sekitar 35.000 jiwa suku Muslim Pomak ini yang hidup di sekitar pedesaan Santi. Mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tembakau. Sedikit sekali sumber tertulis tentang asal-usul suku Pomak, sehingga banyak versi tentang sejarah suku ini. Salah satu cerita yang beredar adalah keberadaan suku Pomak tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekhalifahan Ottoman yang pernah berjaya di Yunani pada abad ke-15. Ketika pasukan Turki Ottoman menduduki wilayah pegunungan Santi, hanya ada 6 penduduk asli Santi yang beragama Islam. Hingga akhirnya pada abad ke-16 hingga ke-17, semakin banyak penduduk Pomak yang masuk Islam. Inilah rumah suku Pomak. Sayangnya, kondisi rumah suku Pomak ini sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa warga Pomak. Mereka memilih untuk tinggal di kediaman yang jauh lebih modern. Seperti halnya rumah, pakaian tradisional suku Pomak juga sudah mulai sulit ditemukan di beberapa desa di pegunungan Rodopi. Tapi saya cukup beruntung. Ada satu keluarga yang akan menunjukkan bagaimana pakaian tradisional suku Pomak. Inilah Wildan dan Jamilan, anak dan ibu suku asli Pomak yang tinggal di desa Seminti.
Mereka adalah generasi modern suku Pomak, namun mereka tidak melupakan akar identitasnya. Wildan dan Jamila berbaik hati menerima saya untuk datang ke rumah mereka. Sebuah hal yang tidak terduga, karena biasanya wanita Pomak malu untuk bertemu dengan orang asing. Ini yang saya ceritakan, pakaian tradisional suku Pomak. Jadi seperti yang dilihat, selain memang ini cantik, full color, penuh dengan warna dari ujung kepala hingga ujung kaki, pakaian ini memperlihatkan identitas suku Pomak sebagai kaum muslim minoritas yang tinggal di negara Yunani. Mengenali suku Pomak, salah satunya melalui gaya pakaian tradisionalnya seperti ini. Sayangnya wanita Pomak modern sudah jarang memakai pakaian tradisional untuk kegiatan sehari-hari. Mereka hanya menggunakan pada perayaan-perayaan khusus. Itulah sebabnya semakin sulit untuk menemukan wanita Pomak yang berpakaian tradisional berjalan-jalan di sekitar desa Seminti. Kenapa alasan pakaian tradisional suku Pomak sudah mulai sulit ditemui adalah karena teknik pembuatannya yang sangat sulit. Satu yang bisa saya ceritakan dari penutup kerudung bagian luar yang berwarna putih ini. Ini bagian sisinya terlihat berwarna-warni. Ini bukan aslinya seperti ini, tapi ada satu persatu benang yang dikeluarkan lalu diisi oleh benang berwarna. Nah, ini ada 25 garis setiap sisi. Kerudung ini berbentuk segi 4. Artinya ada 100 garis benang yang harus diisi. Sulit. Diskoli. Diskoli. Suku Pomak memang sangat memegang teguh tradisi yang mereka miliki. Mereka berusaha membuat sendiri baju tradisional yang dibutuhkan. Suku Pomak ini tinggal di daerah pegunungan yang dingin. Tak heran bila kemudian baju yang mereka gunakan terbuat dari wol yang hangat. Identitas sebagai muslimah mereka tegaskan melalui penggunaan kerudung seperti ini. Baju ini biasa digunakan bila hendak melangsungkan pernikahan dengan lelaki sesama Pomak. Urusan tata rias wajah pun cukup unik. Mempelai wanita akan dirias wajahnya dengan bedak putih tebal dan dihiasi dengan manik-manik aneka warna. Perpaduan antara riasan unik dan pakaian tradisional yang cantik membuat perhelatan ini masuk ke dalam tradisi pernikahan unik di dunia. Nah, kini saatnya saya mencoba menjadi wanita Pomak. Wildan dan sang ibu akan membantu saya mencoba pakaian tradisional wanita Pomak. Tada! Inilah penampilan saya dengan pakaian tradisional suku Pomak. Bagaimana? Cantik bukan? Imaste omorfes. Nah, ini adalah Wildan dan juga Jamila. Mereka telah berbaik hati untuk mengizinkan saya meminjamkan pakaian mereka. Efkaristopoli. Kehidupan suku Pomak ini terasa begitu damai dan tenang. Ajaran Islam yang menaungi desa Seminti menimbulkan kebersamaan sesama warganya. Percakapan antara saya dan Wildan memang terbatas, tetapi saya bisa merasakan kebaikan hati mereka sebagai sesama muslim. Kedatangan saya kali ini bisa dibilang cukup beruntung. Saya tak hanya ditunjukkan bagaimana pakaian tradisional suku Pomak, tapi saya juga akan diajarkan bagaimana membuat detail dari kerudung bagian luar suku Pomak. Kini modernisasi telah menyentuh suku Pomak, sehingga beberapa perempuan sudah bersekolah cukup tinggi. Namun mereka masih memegang teguh tradisi berbusana yang islami, yakni serba tertutup. Para perempuan baik tua maupun muda tetap membuat sendiri busana tradisional yang menunjukkan identitas mereka sebagai muslim Pomak. Dalam sebuah keluarga Pomak, wanita diharuskan memiliki kemampuan untuk mengurus keluarga, termasuk mempersiapkan pakaian. Bahan baku wol yang digunakan pun hasil pemintalan mereka sendiri yang ditenun menjadi selembar kain. Tak
semudah yang terlihat, coraknya yang rumit membutuhkan ketekunan sang pembuat. Ini saya coba mau membantu Wildan, tapi ternyata memang betul tekniknya sangat sulit. Dan ini tidak hanya satu-satunya kerajinan khas suku Pomak. Masih ada pembuatan khas suku Pomak lain yang lebih sulit. Bagaimana menganyam, bagaimana membuat sulaman berbentuk bunga, dan belum itu saja, bagaimana menjadi wanita ibu rumah tangga yang baik. Ada hitungan dasar yang digunakan, berapa lipatan, dan warna benang apa yang selanjutnya harus digunakan. Bagi saya, ini sungguh menguji kesabaran. Kehidupan di pegunungan membuat suku Pomak ini jauh dari hingar-bingar hiburan. Tak heran bila menyulam seperti ini menjadi kegiatan yang tepat. Karistopoli. Saya begitu takjub bagaimana kehidupan wanita suku Pomak. Bagaimana mereka selama ratusan tahun menjaga syariat Islam tetap menjadi bagian dari hidup mereka. Tak hanya keseluruhan pakaian, yang paling menjadikan identitas mereka sebagai muslim seperti yang sudah saya katakan, hijab. Mereka menutupi bagian kepala mereka seperti wanita muslim. Karistopoli. Nih Mbak, kasih lihat berhasil ini seperti ini. Kini saatnya mengisi perut. Suku Pomak biasanya memenuhi sendiri kebutuhan hidup mereka dengan bercocok tanam dan beternak. Hidup di negara minoritas muslim membuat mereka sangat sulit untuk mendapatkan bahan makanan halal dan sesuai syariat Islam. Nah, kali ini Wildan dan juga Jamila akan mengajarkan saya bagaimana cara membuat kuliner khas Pomak. Yang pasti ini halal. Identitas mereka sebagai muslim tidak bisa dihilangkan. Seluruh makanan khas suku Pomak halal. Salah satu bahan yang akan kita pakai ini beras Carolina. Nah, kuliner yang akan dibuat dari beras ini namanya risopita. Risopita. Oke, daksi. Kuliner ala suku Pomak sangat sederhana. Bahan dan bumbu banyak diambil dari alam. Tak rumit dan tak sulit, seperti makanan risopita yang akan saya buat bersama Wildan dan Jamila. Risopita ini juga terbuat dari beras sebagai sumber karbohidrat. Rebusan beras dicampur dengan telur dan diaduk menjadi satu. Barulah adonan ini dibuat tipis dengan dituangkan ke sebuah wadah besar untuk kemudian dipanggang. Sederhana namun menarik. Kini tinggal menunggu beberapa menit untuk dapat menikmati santapan ala suku Pomak. Akhirnya yang kita tunggu. Bentar. Oke. Risopita. Risopita. Inilah makanan khas suku Pomak, risopita. Kehidupan sederhana yang dijalani Wildan membuat saya merasa senang. Tugasnya sebagai seorang wanita muslim dijalankan dengan penuh keikhlasan. Setiap pekerjaan yang dilakukan tak lain untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya demi mendapat ridha Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat adalah kewajiban yang paling utama dalam Islam. Salat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Keberadaan masjid kecil ini
menandakan kaum muslim mendapatkan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya. Ve şu anda Cuma suresinden okuduğum Kur'an-ı Kerim'deki olan Jumat Mubarak adalah saatnya ibadah sholat Jumat yang wajib dilaksanakan bagi kaum laki-laki muslim. Seperti halnya di negara lain, setiap hari Jumat kaum laki-laki muslim Santi juga berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Diawali dengan pengajian, khutbah ini membahas berbagai masalah seputar Islam. Setiap jamaah begitu khusyuk mendengarkan khutbah yang menjadi rukun wajib dalam sholat Jumat. Meski Yunani begitu jauh dari Indonesia, tentunya syariat Islam dalam melaksanakan ibadah adalah sama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ada beberapa adab dalam mendengarkan khutbah bagi jamaah. Pertama, dalam mendengarkan khutbah sebaiknya jamaah duduk menghadap ke arah kiblat. Kedua, jamaah tidak berbicara selama khutbah berlangsung. Dan terakhir, jamaah berdoa dan istighfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Sesungguhnya waktu di antara dua khutbah adalah waktu yang ijabah, di mana doa akan dikabulkan. Jauh dari kesan fanatik dan garis keras, umat muslim di desa Ecino Santi hidup serasi berdampingan dengan pemeluk agama lain. Για το άθλημα του βόλεϊ. Έτσι, βόλεϊ λέγεται παγκοσμίως. Sad Zivotiadis Daniel atau Mr. Daniel dikenal sebagai seorang guru olahraga di sebuah madrasah setingkat dengan sekolah menengah atas. Daniel sendiri adalah non-muslim yang telah tinggal di desa Ecinos selama bertahun-tahun. Bertetangga dan berteman dengan masyarakat muslim hampir di sepanjang hidupnya tak pernah menjadi masalah baginya. Τα σημεία αυτά είναι πολλά, αρκετά. Εκείνο που εντοπίζω και σχετικά με κοινό με τη δική μας τη θρησκεία, αυτό που δοξάζει συνέχεια και λέει «Ω φιλές πλαχνέ Αλλάχ». Εμείς λέμε «Ω σπλαχνικέ Θεέ» στο Ευαγγέλιο ή στην Καινή Διαθήκη. Κοινά σημεία, ίδια σημεία. Εκείνο το οποίο εντοπίζω και είναι σημαντικό, πουθενά στο Κοράνι δεν έχω διαβάσει ακραίες γραφές. Αυτό που ζούμε σήμερα. Daniel turut mempelajari Al-Quran dan isi yang terkandung di dalamnya. Μία από τις πιο μεγάλες θρησκείες του κόσμου, με τις οποίες εγώ ως χριστιανός, το λέω με όλη την ειλικρίνεια που μπορώ να εκφράσω, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία στις θρησκείες μας, πιστεύουμε στο Θεό. Senang rasanya bisa mengenal Daniel. Apapun keyakinan Daniel, tentunya tak menjadi masalah untuk saling bersilaturahmi. Κοινάω δηλαδή από εδώ πίσω δεξιά και μετράω αντίθετα. Σε αυτό το πράγμα όμως προσέξτε τώρα τι θα σας πω, κάθε φορά που η μπάλα αλλάζει χέρια. Daniel sendiri sudah mengajar di madrasah ini cukup lama. Kehadirannya banyak memberikan manfaat bagi sekolah ini. Εγώ ως διευθυντής σε αυτό το σχολείο νιώθω άνετα και πολύ καλά. Έχουμε πρώτα από τον κράτος μας, από την Ελλάδα, ευκαιρίες και νόμους.
Melihat kehidupan damai yang dijalani Muslim Pomak membuat saya menutup perjalanan ke Yunani kali ini dengan perasaan lega. Semoga cahaya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin bersinar membawa kehidupan bahagia bagi pemeluknya.